Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir dari surat Al-Infitar insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada ayat yang ke-14. Pada ayat sebelumnya telah kami sampaikan, yaitu di ayat 13 Allah SWT berfirman, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar berada dalam kenikmatan, yaitu dalam kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar dalam neraka. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang rusak, orang-orang yang berlumur dosa, senantiasa bergelimang dalam maksiat, baik itu maksiat yang paling besar, dosa yang paling besar berupa dosa dalam hal kesyirikan, menyangkut i'tiqad, keyakinan, ataupun keyakinan sesat yang lain, ataupun dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh, seperti seseorang yang menggunakan tangannya untuk mencuri, menggunakan kemaluannya untuk berzina, menggunakan tangannya untuk menyakiti orang lain, menzalimi, menumpahkan darah manusia tanpa hak, maka mereka berada di dalam neraka jahanam, fal'iyadu billah. Sebagaimana telah lalu penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya kesengsaraan, penderitaan yang mereka rasakan di dunia dan kelak masuk juga penderitaannya ada di alam barzakh, dan penderitaannya masih berlanjut terus sampai penderitaan yang sempurna, yaitu penderitaan di neraka di akhirat kelak, fal'iyadzubillah. Maka di ayat ini, di ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berdosa kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang dikecualikan dari itu maka sangat sedikit, dan itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan harap dia akan diampuni oleh Allah ketika dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang bertaubat kembali ke jalan Allah, maka sebesar apapun dosa pasti Allah Ta'ala ampuni. Jangankan dosa besar, dosa yang paling besar, dosa syirik, Allah juga pasti ampuni. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas dalam diri-diri mereka, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa selagi mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa syirik. Kalau seorang melakukan dosa syirik dan bertobat, pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun. Naam. Maka inilah pentingnya kita untuk senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Kemudian di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sama sekali tidak akan ghaib dari neraka jahanam tersebut. Tidak akan ghaib maksudnya adalah mereka benar-benar selalu ada di dalam neraka, tidak pernah menghilang.
senantiasa ada dalam neraka jahanam, tinggal di sana selama-lamanya, kekal di dalamnya, faliyadzubillah, dan tidak ada jeda sedetik pun dari siksaan, terus bertubi-tubi siksaan terus menerus. Kalau orang kafir memasuki neraka jahanam, mereka akan meminta sesuatu, ya, yang bisa mereka minum, yang bisa mereka makan, tapi mereka tidak diberi. Bahkan mereka minta agar siksanya dihentikan atau minimal diringankan, namun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan keringanan, bahkan akan ditambah siksaan-siksaan berikutnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Naba ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Maka rasakanlah azab Allah taala, falan nazidakum illa azaba, maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali azab. Ini, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah siksa bagi penghuni neraka, faliyadzubillah. Ini ayat yang sangat ditakutkan oleh penghuni neraka jahanam. Mereka tidak diazab dengan satu jenis azab, tetapi ditambah dengan jenis azab-azab yang lain, terus ditambah terus menerus. Dipukul, dikelupas kulitnya, dibakar, disiram, dihancurkan tubuhnya, dirobek-robek tubuhnya, disetrika, dan seterusnya. Berbagai macam penyiksaan. Fal'iyadzubillah, nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Karena itu sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma unzilat ala ahli nari ayatun qattu asyaddu minha." Tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat kepada penghuni neraka daripada ayat ini. Menunjukkan bahwasanya ayat ini menjadi peringatan, ya, bahwasanya siksa neraka itu benar-benar sangat maha dahsyat, benar-benar semakin ditambah siksanya dengan berbagai macam bentuk siksaan. Dan mereka benar-benar kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Suatu yang mustahil, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini tidak mungkin, ya. Dan ini digambarkan menunjukkan sesuatu yang mustahil. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 40, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." La tufattahu lahum. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri dari ayat tersebut, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk ke dalam syurga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai kemudian unta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Ini surat Al-A'raf ayat 40. Ya. Sehingga mustahil penghuni neraka bisa keluar dari neraka, sebagaimana mustahil unta masuk ke dalam lubang jarum. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan diselamatkan dari azab neraka jahanam yang kekal, karena keberuntungan yang hakiki adalah bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka jahanam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Maka kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita mudah dalam melakukan amal-amal soleh. Dan semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas al-haq, di atas agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.